Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Nah, hari ini kita akan memulai masuk ke dasar-dasar mengenai analisa jabatan gitu ya. Kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar gimana sih analisa jabatan di dalam gambaran besar pengelolaan SDM dan organisasi, sekarang kita mulai masuk ke analisa jabatan itu sendiri gitu ya. Untuk apa? Itu untuk memperkuat dasar-dasar nih supaya nanti teman-teman nggak bingung gitu ya pas melangkah ke materi-materi terkait dengan analisa jabatan yang selanjutnya. Nah, teman-teman, pertanyaan pertama yang mungkin akan muncul mengenai dasar-dasar analisa jabatan itu adalah analisa jabatan sendiri itu apa sih Bu sebenarnya gitu ya. Secara teori atau kemudian para ahli-ahli itu bilangnya analisa jabatan tuh seperti apa gitu. Nah, saya ambilkan dari 2 buku saja referensinya kita, yaitu dari bukunya Branik dan dari bukunya Print, gitu ya. Dan satu lagi dari bukunya Mondi. Buku yang teman-teman juga pakai untuk mata kuliah pengembangan organisasi intervensi. Mondi bilang job analysis adalah systematic process of determining the skill, duties, and knowledge required for performing job in an organization. Jadi adalah proses yang sistematik, artinya prosesnya itu harus tahapannya tuh terdefinisi dengan jelas, dilakukan dengan tahapan-tahapan tersebut gitu ya. Jadi memang ada langkah-langkahnya, nggak asal aja. Nah, itu untuk ngapain gitu, untuk apa manfaatnya gitu ya. Yaitu untuk menentukan keterampilan, tugas, dan kemudian knowledge yang dibutuhkan untuk melakukan atau menunjukkan gitu ya mengenai suatu pekerjaan di dalam suatu organisasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa highlight di situ ada 2 hal. Pertama adalah sistematik prosesnya, gitu ya, proses yang sistematik. Dan yang kedua adalah hasilnya, yaitu pendefinisian skill, duties, sama knowledge gitu ya. Nah, sekarang kita lihat definisi yang lain itu dari Branik gitu ya, dari bukunya Job Analysis. Dia bilang a house of activities, jadi serangkaian aktivitas all of which are directed toward discovering gitu ya, yang kemudian diarahkan untuk discovering gitu, mencari, understanding, memahami, dan describing dan describe atau kemudian mendeskripsikan gitu ya apa yang dilakukan orang di dalam pekerjaannya gitu. Jadi itu ada activity ini cakupannya lebih luas nih gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman lihat adalah resultnya yang sangat spesifik, kalau Branik tuh lebih nariknya ke general. Dia bilang pokoknya semua aktivitas yang diarahkan untuk discover, kemudian understanding dan describe tentang apa yang dilakukan orang di dalam jabatan itu termasuk di dalam job analysis gitu ya. Hasilnya jadi bisa jadi bukan cuma ini aja gitu. Bisa jadi mengenai lingkungan tempat dia bekerja itu seperti apa, kemudian hubungan pekerjaan itu dengan pekerjaan lain seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi Branik tuh memberikan definisi yang lebih luas lagi gitu. Nah, di bukunya Print itu ada definisi dari Harvey. Dia bilang job analysis itu the collection of data gitu ya. Jadi pengumpulan data yang berhubungan dengan yang pertama. Wah, ini panjang nih. Ini detail lagi resultnya, lebih detail dari Mondi gitu ya. Tapi dan mungkin bisa menjelaskan yang Branik bilang tadi gitu ya. Kalau tadi kan dia bilang coba bagaimana mendeskripsi suatu pekerjaan. Nah,
Nah, datanya apa saja gitu ya untuk mendeskripsi satu pekerjaan. Yang pertama dia bilang job oriented behavior. Jadi perilaku-perilaku yang orientasinya kepada eh, pekerjaan tersebut. Misal job task, tugas, dan work procedure gitu ya. Jadi prosedur kerjanya. Kemudian more abstract work oriented behavior gitu ya. Jadi ini perilaku dari worker oriented behavior. Jadi perilaku dari workernya termasuk adalah decision making, supervision, dan information processing gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh workernya gitu ya. Kalau tadi kan lebih kepada pekerjaannya, eh, pekerjaan itu terdiri dari aktivitas apa aja. Kalau yang ini worker oriented, jadi ada dua orientasinya gitu ya. Kemudian behavioral involved in interaction with machine, materials, and tools gitu ya. Jadi perilaku-perilaku yang apa namanya termasuk perilaku yang interaksi dia dengan alat-alat gitu ya, baik kemudian mesin atau materialsnya apa aja gitu ya, atau kemudian alat yang dipakai itu apa aja gitu. Kemudian method of evaluation performance. Jadi definisinya Harvey juga bilang bahwa job analysis juga termasuk pengambilan data, bagaimana kemudian kinerja pekerjaan itu gitu ya, itu diukur. Misal mengenai productivity-nya gitu ya, dosen productivity-nya diukurnya gimana sih gitu, apakah dari jumlah ngajarnya dia gitu ya, atau dari apakah mahasiswanya paham gitu ya. Jadi termasuk ke dalam situ. Jadi ukurannya apa dan kemudian metode untuk mengukurnya tuh juga apa gitu. Kemudian job contact. Job contact itu adalah konteks dari pekerjaan itu seperti working condition. Jadi pekerjaan itu didefinisikannya tuh dalam dikerjakannya dalam lingkungan yang seperti apa, kemudian type of compensation system gitu ya. Jadi tipe dari sistem kompensasinya. Let's say kalau dosen misalnya job konteksnya adalah working conditionnya di dalam ruangan ya, kalau dulu pas offline di dalam ruangan, terus ada AC-nya misalnya dan seterusnya. Jadi di ruangan yang nyaman lah. Atau kemudian working condition untuk apa ya, petugas lapangan atau misalnya apa, supervisor lapangan untuk bangunan konstruksi, sorry. Nah itu kan working conditionnya misalnya outdoor dan seterusnya. Nah itu didefinisikan katanya Harvey di dalam job analysis. Kemudian yang berikutnya adalah personal requirement gitu ya. Jadi ini juga worker oriented nih gitu. Jadi apa yang dibutuhkan uh, baik dari sisi skill gitu ya maupun physical ability maupun personality atau kepribadian yang dibutuhkan oleh pemegang jabatannya itu apa supaya bisa sukses dalam pekerjaannya gitu ya. Jadi misalnya kalau jadi dosen, oh harus bisa ngajar. Harus bisa ngajar tuh skillnya apa gitu ya. Oh harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Literate juga sama IT karena kemudian harus bikin materi gitu ya. Kemudian misalnya apa, kemampuan kognitifnya harus di level berapa misalnya seperti itu. Nah jadi itu didefinisikan di job analysis begitu ya. Jadi Harvey ini membuat definisi yang detail, sangat detail dan lebih luas daripada yang dibuat oleh Mondi gitu ya. Jadi tidak hanya yang Mondi bilang tadi cuma 3 aja kalau nggak salah gitu ya. Nah, setelah teman-teman bisa paham, sudah bisa terbayang ya sekarang ya bahwa job analysis itu apa gitu ya. Kemudian hasilnya dari proses job analysis itu apa gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, terus kenapa kita harus melakukan job analysis? Pentingnya apa sih gitu ya? Banyak orang di organisasi kemudian merasa job analysis itu bermasalah dan kemudian membuat mereka jadi yang kayak, aduh nggak usah deh gitu ya. Uh, apa yang membuat mereka ragu gitu? Pertama adalah katanya job analysis itu time consuming sama time waste gitu. Uh,
Ya, memang kemudian membuat job analysis itu sangat menghabiskan waktu dan eh, di beberapa di beberapa kesempatan itu menjadi kayak wasting time, kayak buang-buang waktu gitu ya. Terutama karena kemudian apa namanya, let's say sebetulnya sekarang pendekatannya udah macam-macam ya teman-teman. Ada yang kemudian juga lebih general, ada yang detail. Nah, terutama yang detail itu time consuming banget. Teman-teman bayangin bahwa untuk satu jabatan saja kita perlu melakukan beberapa protokol ya, mungkin satu jabatan untuk pengambilan datanya aja let's say 1 hari misalnya ya, kalau misalnya kita pakai cara tradisional 1 hari, belum lagi kemudian nanti confirming, kemudian belum lagi menganalisa dan seterusnya. Jadi itu time consuming. Padahal di dalam organisasi itu ada berapa jabatan. Nah, kenapa tuh kemudian juga apa ya dibilang time waste gitu ya? Ini juga terkait sama yang kedua ini, rapid change. Jadi organisasi itu sangat cepat perubahannya gitu ya. Bahkan gitu ya di beberapa organisasi misalnya bisa perubahan itu dalam setahun itu bisa lebih dari 1 kali gitu ya. Yang pernah saya alami misalnya setahun bisa berubah 2 kali. Jadi teman-teman bisa bayangin dong, belum selesai melakukan job analysisnya, let's say terhadap 500 jabatan. Bayangin 500 jabatan dikali aja nanti untuk satu jabatan berapa hari gitu. Terus udah berubah lagi gitu. Terus analisa jabatan yang kemarin gimana? Ini baru 100 jabatan nih, ngulang lagi gitu. Itu kan luar biasa ya perubahannya gitu di dalam satu organisasi. Apalagi kita lihat sekarang bisnis itu berubah dengan sangat cepat dan sangat luar biasa gitu. Jadi belum selesai, tahu-tahu udah berubah lagi. Jadi ya ini jadinya rapid change, bikinnya juga jadi time waste juga gitu. Karena yang kemarin jadi nggak kepake lagi. Dan kemudian ada juga yang bilang bahwa ada strict confining katanya. Jadi terlalu membatasi karyawan. Jadi kadang-kadang nih ada masa di mana yang kayak eh, silakan melakukan B misalnya, disuruh atasannya melakukan B. Tapi terus dia bilang maaf bos, B itu bukan bukan termasuk tugas dan wewenang saya gitu loh. Terus termasuk siapa ya nggak tahu misalnya kayak gitu ya. Itu tuh confining karena terutama untuk job desk yang detail banget gitu ya. Jadinya yang terlalu ini masuk ke saya apa enggak ya? Karena kalau dilakukan bukannya sekedar urusan bahwa kita butuh extra effort untuk melakukannya terus kita bilang that's not my job gitu. Itu kan paling gampang ya dalam tanda kutip untuk karyawan-karyawan yang punya excuse nggak mau melakukan pekerjaan itu. Tapi juga to confining ini juga berkaitan nanti terkait dengan hukum misalnya. Karena kalau kita melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita dan bisa jadi itu nanti one day berkaitan dengan audit dan kemudian berkaitan dengan hukum itu ya salah gitu karena loh kok nggak ngerjain sesuai dengan yang ada di job desk misalnya kayak gitu. Nah tapi di sisi lain gitu ya teman-teman bayangin gitu organisasi itu kemudian mengalami banyak situasi dan kemudian banyak sistem yang harus dilakukan yang tadi saya bilang bahwa kemudian apa kita sudah bahas sorry di pertemuan sebelumnya gitu ya bahwa kemudian antara siklus antara tahap analisa jabatan itu kaitannya sangat erat sekali dengan tahapan yang lainnya gitu ya. Misal pada saat kita mau rekrut gitu ya, rekrut kemudian sudah datang orangnya terus new rekrut tanya gitu kerjaan saya apa nih bos gitu. Nah gimana dong jawabnya apa kalau nggak ada analisa jabatan gitu ya. Jadi di satu sisi itu seperti ini, di sisi lain ada kebutuhannya gitu. Pada saat ada orang baru terus nanya bos pekerjaan saya apa bos gitu. Oke, gitu ya. Kita harus merefer kemana dan misalnya let's say new recruitnya nggak cuma satu. Artinya eh, mm, kalau nggak ada hasil analisa jabatan gitu ya, kita nggak mungkin juga untuk mendefine pekerjaan orang day by day gitu. Itu bakalan time consuming lagi baliknya gitu ya. Jadi memang harus ada dasarnya. Dan kemudian belum lagi kalau tadi new recruitnya, nah sekarang sebelum direkrut sendiri, kita kemudian bertanya-tanya juga ketika tidak ada analisa jabatan, tidak ada pendefinisian tentang pekerjaan itu, kita mau mengisi pekerjaan itu tuh dengan orang yang seperti apa gitu.
again itu jadi masalah lagi gitu ya. Walaupun kemudian tadi tuh di sini ngabisin waktu deh job analysis. Nah, tapi kalau pas mau rekrutmen kita pakainya dasarnya apa? Nggak ada dasarnya juga. Again, kalau nggak ada dasarnya juga, misalnya terutama untuk perusahaan-perusahaan pemerintah misalnya, yang terkait sama pemerintah begitu di audit ya, dalam tanda kutip akan terjadi kesalahan karena kemudian nggak ada dasarnya gitu untuk melakukan itu. Secara hukum salah. Dan kemudian begitu kita mau mengembangkan orang, hah dasarnya apa? Gitu ya. Lagi-lagi ketika nggak ada penjelasan mengenai tugas itu melakukan apa, kita mau melakukan pengembangan tuh juga bingung. Pengembangannya yang mana ya? Gitu. Kenapa dia harus dikembangkan, let's say ada staff SDM, kenapa dia harus diajarin mengenai keuangan juga? Kenapa dia harus diajarin tentang memakai Microsoft Excel kalau mau dikasih pelatihan Excel misalnya? Karena nggak ada penjelasan mengenai dia melakukan apa atau skill yang dia butuhkan apa gitu ya. Jadi basis for development-nya nggak ada pada saat nggak ada analisa jabatan. Atau kemudian yang lebih lanjut adalah untuk reward-nya gimana gitu ya. Diukur berdasarkan apa? Karena eh, secara awam saja orang itu kan dibayar berdasarkan apa yang dia lakukan gitu kan ya. Tapi kalau kemudian tidak ada dasarnya apa saja yang dia lakukan gitu, itu jadi nggak ada basisnya. Atau yang dia lakukan itu hanya berdasarkan instruksi day by day dari manajernya gitu. Otomatis nanti pas waktu penentuan reward juga akan bingung sebentar saya kemarin nyuruh apa ya gitu. Nggak mungkin kita memberikan reward hanya berdasarkan perasaan atau kemudian berdasarkan ingatan gitu ya. Jadi ada dua sisi kenapa terkait dengan analisa jabatan gitu ya, sisi keberatan dan ternyata juga kebutuhannya juga banyak gitu. Nah, itu yang membuat organisasi kemudian harus berpikir mengenai apakah dia perlu melakukan analisa jabatan dan kemudian kalau melakukannya dengan metode apa dan kalau sudah jadi itu bakalan dipakai untuk apa gitu. If not, dan ini bakalan kejadian beneran nih kekhawatiran ini dan kemudian efek-efek negatif yang di sini itu akan kejadian betulan di organisasi gitu ya. Dan manfaatnya analisa jabatan itu tidak terbatas pada ini saja, banyak sekali kemudian implementasinya. Kita akan coba lihat ya. Terutama karena kemudian analisa jabatan itu adalah proses yang sangat mendasar, proses di awal gitu. Teman-teman sudah belajar di dalam HRM misalnya job analysis itu termasuk proses yang ada di tahap-tahap awal yang jadi dasar sebelum proses SDM yang lainnya gitu ya. Kita akan lihat gimana kok bisa disebut fundamental. Sebelum kita melangkah ke proses yang lainnya gitu ya, kita harus tahu dulu mengenai apa yang seorang pekerja, maksudnya seorang karyawan itu harus tahu apa yang harus dilakukan, kemudian dia tahu gimana cara melakukannya dengan baik gitu kan ya, dan kemudian juga dia harus tahu apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik. As simple as that gitu ya. Ketika kita mau bekerja, let's say saya jadi dosen, saya harus tahu saya tugasnya apa, dan kemudian saya juga harus tahu melakukan jadi dosen yang benar itu yang seperti apa gitu ya. Dosen yang baik itu yang seperti apa dan kemudian juga apa yang saya butuhkan untuk melakukan itu dengan baik gitu. Jadi dosen let's say salah satu tugasnya mengajar. Mengajar yang baik itu yang seperti apa sih gitu ya. Ukurannya apa sih gitu ya. Dan kemudian saya juga tahu apa yang dibutuhkan oleh saya supaya saya ngajarnya baik gitu. Kemampuan-kemampuan apa yang harus saya penuhi, saya upgrade atau termasuk juga tools apa yang harus saya punya, saya kuasai gitu ya supaya saya bisa mengajar dengan baik. As simple as that pada saat orang bekerja. Nah, tapi dari tiga hal sederhana itu implikasinya banyak gitu ya. Pada saat orang bisa melakukan ketiga hal itu dan tahu tiga hal itu, maka kemudian dia bisa melakukan pekerjaan dengan cara yang benar, kemudian juga hasilnya juga bagus gitu.
Ya kan? Orang baru bisa bekerja dengan benar kalau dia tahu 3 hal tadi. Minimal 3 hal tadi. Gitu. Dan kemudian pada saat dia melakukan pekerjaan dengan cara yang benar dan kemudian hasilnya bagus, dia juga perlu tahu gitu, developing set of knowledge, skill, sama attitude dan lain-lainnya untuk melakukan hal yang benar ini. Kalau kemudian kita tidak tahu yang ini atau tidak tahu yang ini, gitu, sorry. Akibatnya kita juga nggak bisa developing set of KSA to do right karena nggak ada dasarnya lagi-lagi gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah get value and reward for doing job right gitu ya. Jadi mendapatkan reward sama nilai value anything. Value itu banyak ya teman-teman, dan reward itu juga tidak hanya terkait dengan uang saja, for doing job right gitu. Itu dari mana datangnya? Ya dari 3 hal ini juga. Dan 3 hal ini itu adalah yang dihasilkan, salah satunya beberapa dari yang dihasilkan oleh job analysis. So, makanya dibilang kenapa job analysis itu one of the fundamental process di dalam organization gitu, di dalam organisasi gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat secara lebih detail lagi gitu ya. Terus penggunaannya gimana sih, aplikasinya gimana? Kalau tadi kita bisa lihat analoginya mengapa itu kemudian jadi fundamental proses. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana kemudian penggunaan hasil dari job analysis tersebut. Yang pertama adalah untuk recruitment dan selection gitu ya. Untuk recruitment dan selection, teman-teman bayangin yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah pada saat kita mau melakukan recruitment dan seleksi adalah kita tahu kira-kira pekerjaan itu butuhnya orang yang seperti apa. Untuk tahu set of KSA-nya dari pekerjaan itu, kita harus tahu dulu pekerjaan itu melakukan apa gitu ya, mendefinisikannya. Dan kemudian setelah kita tahu itu, kita jadikan itu untuk kriteria seleksi. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk employee training and development. Jadi untuk pengembangan dan trainingnya karyawan. Sebelum kita melakukan training and development, kita harus tahu dulu kira-kira knowledge, skill, attitude apa yang mau dibangun. Nah, untuk tahu knowledge, skill, attitude apa yang mau dibangun, kita kemudian refer-nya juga ke job analysis gitu ya. Karena job analysis menghasilkan itu. Kemudian performance management tuh juga sama. Jadi untuk bisa let's say performance managementnya, katakanlah, karena performance management itu sangat luas ya teman-teman, termasuk di dalamnya reward. Tapi saya akan batasi di sini misalnya terkait dengan appraisal. Untuk bisa menilai seseorang, kita harus tahu ukuran dari pekerjaan itu dikatakan baik gitu ya. Itu yang seperti apa gitu. Nah, untuk tahu ukuran pekerjaan yang baik itu melakukan seperti apa gitu ya, kita harus tahu sebetulnya tugas-tugasnya apa saja dan ukuran keberhasilan tugas itu apa, dan itu dapatnya dari job analysis. Kemudian organization management and planning itu juga sama, misal terkait dengan job design gitu ya. Let's say di dalam proses SDM itu yang dilakukan banyak sekali. Kemudian penugasannya gitu ya, itu juga banyak sekali kan. Proses SDM tuh mulai dari awal rekrutmen sampai termination. Apakah kemudian dilakukan oleh satu orang atau kemudian perlu dilakukan oleh beberapa jabatan gitu ya. Nah, untuk memplanning ini itu juga harus merefer kepada job analysis. Atau misalnya kita juga sedang berpikir mengenai kayaknya kita butuh efisiensi nih, kayak sekarang ya teman-teman, pandemi, kayak butuh efisiensi. Bisa nggak kita redesign job gitu, job redesign. Lagi-lagi kita kemudian lihatnya job analysis nih, proses apa nih, pekerjaan apa yang kemudian bisa sederhanakan, diefisienkan. Jadi misalnya tadinya 2 job terus dijadiin 1 job
gitu ya. Itu rivernya lagi-lagi juga terkait dengan organization, management, and planning. Misal, oh ya kita lihat siklusnya yang paling dekat. Jadi nggak terus rekrutmen dijadiin satunya sama tugasnya yang termination, yang ngurusin pensiun gitu ya. Nanti bingung pindah-pindahnya gitu. Nah, jadi yang paling dekat, rekrutmen sekalian sama development aja ya, kita sederhanakan aja ya tugasnya gitu. Karena kemudian kita mau efisiensi. Nah, seperti itu. Kemudian juga litigation protection. Tadi yang saya bilang juga bahwa sebetulnya job analysis itu melindungi pekerja dan organisasi juga gitu ya, terutama kalau terkait dengan hukum gitu. Misal, let's say teman-teman mungkin pernah dengar juga gitu bahwa loh kok dia dituntut karena kemudian melakukan sesuatu yang di luar wewenangnya, melakukan sesuatu yang di luar tugasnya. Nah, itu bisa dituntut tuh teman-teman. Terutama kalau itu kemudian bersinggungan sekali dengan masalah hukum. Loh, kok dia melakukan itu ya? Padahal itu kan bukan tugasnya, misalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita kemudian melangkah lebih jauh gitu ya, ada banyak istilah yang akan teman-teman temui di dalam analisa jabatan. Pertama jabatan, kemudian nanti ada kata posisi, kemudian ada rumpun jabatan, terus ada tanggung jawab, tugas, aktivitas, elemen, aduh banyak banget gitu. Nah, beda ini gimana gitu ya, terus gimana cara taunya seperti apa gitu ya. Nah, kita akan lihat nih satu persatu. Nah, ini saya coba untuk menjembreng gitu ya, membuka gitu kira-kira masing-masing di sini itu apa saja gitu ya yang kemudian biasa kita pakai istilahnya. Kita akan mulai dari job. Job itu katanya refer to the work content performed by a group of people ya, highlight a group of people with similar work such as the work described by title. Jadi bisa job itu adalah dia bilang work content, isi dari pekerjaan yang bisa jadi di-perform oleh group of people gitu ya, oleh sekumpulan orang dengan similar work, dengan pekerjaan yang sama. Dan kemudian pekerjaan itu di-describe-nya, dijelaskannya itu melalui title pekerjaannya gitu. Habis ini kita akan lihat contohnya. Kalau series itu adalah group of job-nya gitu ya. Jadi job dikumpulin gitu ya, tapi dia masih dalam satu rumpun. Biasanya kita bilangnya rumpun. Kemudian ada grup itu lebih tinggi lagi, dia sekumpulan dari seriesnya yang kemudian punya similarities in some way katanya. Dan kemudian kalau branch itu broad classification, klasifikasi yang jauh lebih luas di dalam world of work. Nah, kemudian kita akan jalan nih dari sini, dari job ke position gitu ya. Kalau tadi job itu adalah refer to the work content performed by group of people, dia bilang. Terus kalau position itu apa? Nah, kalau position itu adalah di bawahnya job. Jadi bisa jadi let's say staff SDM, nama jobnya staff SDM, tapi staff SDM-nya itu si A staff SDM, si B staff SDM, si C staff SDM. Nah, ABC ini adalah menempatinya position. Jadi satu job bisa jadi 3 position. Ada 3 position atau 3 kursi. Nah, paling gampang itu deh. Ada 3 kursi untuk job staff SDM gitu ya. Nah, dia apa? Dia set of duties, task, activities, and element able to be performed by a single worker. Jadi hitungannya adalah satu orang gitu ya, yang dilakukan oleh satu orang. Kemudian duty itu collection of tasks all directed at general goal of a job. Jadi dia serangkaian tugas gitu ya, serangkaian tugas yang kemudian diarahkan untuk untuk bisa mencapai tujuan umum dari sebuah jabatan. Task, tugas gitu ya, itu adalah collection of activities. Jadi serangkaian aktivitas gitu ya, yang kemudian directed toward the achievement of a specific job objective. Jadi biasanya jabatan itu kan dibuat gitu, ada tujuan-tujuannya gitu ya. Nah, si task ini
biasanya mengerjakan salah satu objektifnya gitu ya. Kita mendeskripsikan kira-kira dia untuk menyelesaikan objektif yang mana gitu ya. Nah, isinya tuh apa? Isinya biasanya di describe di task itu adalah set of activities. Jadi lebih dari satu activities, bukan cuma satu activities. Nah, sementara kalau activities itu biasanya serangkaian dari yang lebih kecil lagi gitu ya. Misal, let's say kayak teman-teman apa namanya perkuliahan itu terdiri dari menyimak materi, kemudian juga mengisi kuis, ya nggak sih, menulis paper dan seterusnya. Nah, activity itu adalah menulis paper gitu ya. Itu adalah kemudian mendengarkan. Nah, kemudian baru elemen itu adalah smallest unit dia bilang. Smallest unit yang paling kecil gitu ya, yang kemudian can be identified as having a clear beginning, middle, and end. Jadi biasanya itu bisa jadi serangkaian. Let's say pada saat teman-teman mau mendengarkan lecture itu terdiri dari teman-teman mendownload materinya, kemudian teman-teman menyimak materinya, kemudian membuat rangkuman dan seterusnya misalnya. Nah, that's elemen gitu ya. Jadi pada saat teman-teman ketemu sama job analysis itu istilahnya tuh banyak banget dan teman-teman harus bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Terutama biasanya mulai bingungnya dari sini nih. Job, position, duty, task, activity, sama elemen. Jadi kadang elemennya itu masuk ke task gitu, ke tugas. Padahal itu elemen gitu. Kita tidak menuliskan elemen di dalam hasil job analysis gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya untuk job, kita akan lihat lagi dari job, karena tadi saya menjelaskan dari job, itu police officer atau petugas kepolisian. Petugas kepolisian itu kalau dikumpulin-kumpulin sama yang lainnya, misalnya ya, itu ada sekumpulan dari petugas yang bergerak di bidang law enforcement atau penegakan hukum gitu kan ya. Nah, nanti di atasnya ini adalah rumpun pekerjaan yang terkait dengan jabatan-jabatan yang terkait dengan law enforcement gitu. Misalnya apalagi ya selain polisi, tekniknya polisi apa sih? Hakim gitu ya, misalnya kayak gitu. Tapi di sini public safety ya teman-teman ya. Pamong praja misalnya kayak gitu ya. Jadi itu terkait dengan law enforcement, tapi pamong praja nggak terkait sama law enforcement sih gitu ya. Kemudian ada branchnya public safety gitu ya. Jadi tambah ke atas gitu, itu lebih general atau lebih umum. Biasanya yang paling atas ini terdiri dari macam-macam, ini grup law enforcement, mungkin ada lagi dan seterusnya. Ini juga sama, grup law enforcement. Jadi ada sworn law enforcement, mungkin ada yang nggak di sworn, ada yang nggak disumpah gitu, tapi dia tugasnya juga law enforcement, hansip dan seterusnya misalnya. Nah, di sini ada police officer-nya jobnya. Nah, positionnya itu misalnya adalah karena tadi position itu didefinisikan oleh segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh satu orang, maka saya akan bilang bahwa positionnya itu adalah police officer Polsek Sardono Harjo, gitu ya. Police officer, even police officer di Polsek Sardono Harjo pasti nggak cuma satu. Ya, makanya kemudian saya bilang, oke, positionnya ada berapa? Satu position adalah yang ditempatin oleh Pak Jojon. Gitu ya, Pak Jojon, police officer, Polsek Sardono Harjo. Nah, kemudian Pak Jojon itu mengerjakan apa saja, itu adalah duty-nya. Atau, tanggung jawabnya. Itu adalah salah satunya misalnya traffic enforcement. Selain traffic enforcement pasti banyak lagi gitu yang dilakukan oleh Pak Jojon. Let's say terkait dengan menerima pelaporan misalnya gitu ya, pelaporan masyarakat, atau terkait dengan kalau ini traffic mungkin juga terkait dengan keamanan gitu ya. Jadi banyak tuh duty-nya gitu ya, tapi merujuk pada objektif tadi. Jadi biasanya lebih ke objektifnya dia apa gitu, ada berapa tujuan jabatannya. Kemudian task itu di bawahnya duty. Jadi traffic enforcement salah satunya yang dilakukan pada saat dia melakukan traffic enforcement adalah meng-issue ticket to violator. Jadi nilang gitu ya, melakukan penilangan bagi violators atau bagi yang pelanggar aturannya. Nah,
di bawahnya task itu adalah activity-nya. Jadi misalnya let's say pull over motoris, jadi memberhentikan apa namanya pengendara motor yang kemudian melanggar aturan, itu kan part dari part dari activity, part dari task yang dia meng-issue tiket kepada violators gitu ya. Jadi dibantiin dulu, terus dikasih peringatan bahwa tadi kamu melanggar ini yang kamu langgar dan seterusnya, baru kemudian dia meng-issue tiketnya. Itu kan sebetulnya meng-issue tiket itu proses yang ada beberapa activity di dalamnya. Nah, kemudian di bawah activity itu adalah elemen gitu ya, terkait dengan pullover tuh mengejar ya. Jadi elemen itu yang di bawahnya. Jadi pada saat dia mengejar si motorisnya, apa yang dia lakukan? Oh, berarti dia pertama yang dia lakukan nyalain mesinnya dulu, motornya dia juga, kemudian switch on siren and light gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang kita define nanti di job analysis itu adalah mulai dari sini. Tapi kemudian yang sini, sometimes kemudian ada beberapa dari teman-teman yang seringkali kepleset, terus menuliskannya ini activity. Padahal yang kita define itu lebih ke sini. Bahkan kalau position biasanya karena ini job again ya, remind bahwa ini job bukan position. Position biasanya kita exclude. Nanti yang kita definisikan ini, dan ini. Gitu teman-teman, semoga dengan penjelasan perkuliahan pada hari ini teman-teman kemudian bisa mendapatkan pengetahuan baru, atau kemudian yang sudah tahu bisa lebih jelas lagi. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membuka buku referensi yang sudah saya berikan. Ada 2 buku di situ, silakan dibuka untuk lebih detailnya supaya teman-teman bisa dapat insight yang lebih dalam lagi. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menyimak perkuliahan pada hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan bisa menjaga semangatnya gitu ya. Terima kasih. Dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.